Halo sahabat Wisdom, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra seperti biasa di channel Wisdom Mingguan ya setiap hari Minggu. Oke, apa kabar? Dan saya berharap kita semua oke-oke saja ya. Nah, meskipun kondisi dunia kelihatannya tidak sedang oke-oke ya. Oke, jadi begini sahabat Wisdom, beberapa waktu dari akhir tahun kemarin kalau tidak salah. Jadi dalam Wisdom saya sering membahas, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan atas dari teman melihat lagi ada I ya, tanda seru, teman-teman bisa klik ya di situ Wisdom-Wisdom yang sebelumnya kalau teman-teman ketinggalan ya. Jadi kalau teman-teman yang baru pertama kali singgah di channel saya, ya, kalau tidak keberatan dan merasa bermanfaat wisdom ini, teman-teman bisa subscribe, like, dan share ya. Jadi membantu channel ini untuk bisa memberikan wisdom yang berguna, yang bermanfaat untuk orang lain juga. Boleh nikmati. Oke. Tetapi satu dua hal, jikalau saudara misalnya yang tidak setuju dengan apa yang saya katakan, ya tidak apa-apa ya. Ini kan pemikiran dan konsep saya saja ya. Kalau teman-teman bilang, saya enggak gitu ya. Oke. Nah, beberapa hal teman-teman yang saya dapatkan, eh, ya tidak banyak, hanya paling satu dua orang yang kadang-kadang memberi nyinyir yang mengatakan, eh, ah kan belakangan saya banyak membahas tentang dunia menjadi menjelang kiamat, gejala-gejala kiamat, tanda-tanda dunia kiamat. Apakah dunia kiamat ini sudah di depan mata kita di tahun ini? Ya, teman-teman bisa lihat ya yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi ada juga yang mengatakan, lu sok tahu gitu kan. Ada juga yang mengatakan, kalau kita bicara tentang pencipta, ada yang mengatakan, saya kepingin pencipta, mana, mana penciptanya. Nah, ini yang jadi persoalan ya. Oke. Nah, hari ini teman, jadi saya ingin mengingatkan kepada kita, kita melihat situasi kondisi yang ada, jelas menyatakan bahwa dunia memang saat ini sudah di zaman-zaman akhir gitu ya. Dan oleh berbagai pakar, berbagai macam versi pandangan seperti dari pakar ekonom mengatakan bahwa dunia saat ini memang lagi kondisi menuju kiamat gitu ya kan, dan tentu bukan saya ngomong ya. Dan bahkan kalau kita lihat ya, beberapa kitab suci juga menggambarkan tentang bahwa inilah gejala tanda-tanda kiamat itu akan seperti itu. Nah, jadi saya ingatkan teman-teman, jadi bagi Anda yang mengatakan kepingin ketemu Tuhan lah, ya, mau nyaksikan langsung lah, dan saya ingatkan kepada Anda mungkin perlu renungkan kembali, perlu berhati-hati karena Anda ada, karena adanya pencipta, adanya Tuhan. Jikalau Anda menyangkalnya, maka itu, waduh, ya. Anda jangan berpikir Anda bisa bertahan hidup selamanya di dunia ya. Kalau tidak ya, you akan berhadapan dengan pencipta nanti di alam maut sana ya. Tentu itu sangat mengerikan. Nah, sekarang kita mau buktikan ya kepada ini ya. Banyak orang saya percaya mungkin mengatakan bahwa eh saya melihat baru percaya itu ada. Nah, sekarang dia mengatakan, dia sebenarnya mau mengatakan bahwa Tuhan itu dia anggap tidak ada oleh karena dia tidak pernah melihat langsung secara apa, secara konkret ya, mungkin maksudnya bisa dipegang, bisa ditepuk-tepuk. Kalau Tuhan seperti itu tentu itu nggak layak jadi Tuhan ya. Nah, jadi itu ya nggak ada bedanya dengan Anda. Nah, tetapi kita lihat Tuhan itu adalah sesuatu makhluk yang superior ya, yang kita diciptakan tentu kita nggak bisa sembarangan. Nah, tetapi bukan berarti sesuatu yang tidak kelihatan lalu tidak ada. Nah, sekarang kita melihat ada banyak hal yang tidak nyata secara fisikal gitu loh ya. Misalnya kita lihat, Anda pakai sinyal ya, Anda bisa kirim, bisa komen di channel YouTube saya mengatakan, mana Tuhan buktikan saya ingin ketemu katanya kan ya. Nah, saya mau jelasin kepada Anda, apakah di dalam sinyal internet itu Anda pernah ketemu nggak? Ya. Kalau Anda ketemu, Anda buktikan sama Anda, cerita, gambarkan sama saya itu sinyal internet itu bulat kah, segitiga, atau berbentuk duri-duri atau apa gitu. Ya kan? Anda pernah lihat nggak?
Anda tidak lihat kan, tetapi Anda bisa merasakan kan. Anda percaya itu ada. Lalu angin, ya. Anda percaya nggak angin itu ada? Karena nggak pernah lihat kan angin itu seperti apa sih bentuknya? Nggak ada juga, benar nggak? Tapi Anda merasakan kehadirannya, ya kan? Nah, dan banyak hal ya, listrik dan sebagainya, Anda tidak bisa melihat fisikalnya seperti apa, tapi kita bisa merasakan kehadiran listrik itu ada dan kita bisa ini. Nah, apakah Anda tidak merasakan Tuhan itu ada? Ya, Anda bisa hidup, Anda bisa bergerak, Anda bisa berpikir, Anda emang lu yang ciptakan lu sendiri, ya kan? Nah, punya otak apa enggak gitu. Kalau kita punya otak, nggak mungkin kita menyangkal adanya keberadaan adanya pencipta di sekitar kita, ya kan? Karena di dalam kitab suci saya juga mengatakan bahwa di dalam Allah menyatakan diri melalui dua hal, ya. Hal pertama melalui pernyataan umum seperti apa? Ya seperti alam semesta. Ya matahari bisa menyinari setiap hari kepada Anda. Memang Anda yang bikin itu. Ya. Nah, kadang-kadang orang ngomong gini kurang berpikir. Ya itulah makanya perlu Anda mendengar wisdom saya setiap minggu ini. Ya. Oke. Nah, lalu kita melihat ya kan ada banyak hal ya penyertaan Tuhan dan kita bisa mendapat oksigen setiap hari, setiap detik ya. Coba Anda kalau kekurangan oksigen, Anda ke rumah sakit, Anda mau beli itu berapa duit, apalagi seumur puluhan hidup Anda ya. Itu berarti belajarlah ya belajarlah mensyukuri, jangan menyangkal apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam dirimu dan keluargamu. Anda jangan merasa hebat diri. Ya, Anda sakit aja Anda tidak bisa apa-apa kan ya kan. Oke. Nah, oke, itu ya sekilas ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas yang hal yang lebih penting. Nah, teman-teman, saya selalu katakan ya, apalagi kita ini harus manusia makhluk yang sangat rentan dan lemah dan hidup kita itu hanya sementara karena sebentar lagi ya ini kita akan menghadapi pencipta kita dan segalanya yang perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Oleh sebab itu teman-teman, kita melihat ya bahwa saya selalu katakan kita melihat bahwa tanda-tanda ya ini sudah betul-betul sudah di depan mata. Kita melihat beberapa hal. Nah, saya akan membacakan satu wisdom yang sangat menarik buat kita ya sebelum kita lanjutkan. Di sini dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku, maksudnya ya, menyatakan Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Nah, sekarang kita melihat apakah itu sudah terjadi? Ya, kita melihat ada malapetaka di mana-mana. Waktu itu channel saya di komen seperti itu dibilang sok tahu gitu. Ya, Anda menyatakan saya sok tahu berarti Anda tidak tahu ya. Ini yang jangan sampai terjadi sesuatu, maka Anda perlu sering mendengar wisdom saya. Jangan terjadi sesuatu di depan mata Anda, tapi Anda masih nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, ini yang jadi persoalan ya. Ada orang mengatakan ya, kalau Anda sakit tapi Anda tidak sadar dirimu sakit, itu artinya tidak ada obatnya. Anda tunggu mati itu ya, tahu-tahu gitu loh kan ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi waktu itu ya kita melihat bagaimana gempa bumi ya yang dahsyat terjadi di Turki. Kemudian kita lihat sebelumnya akhir tahun kemarin bagaimana tentang kebersamaan terjadi uh, malapetaka ya kecelakaan-kecelakaan terjadi mulai dari Indonesia, Kanjuruhan, ada banyak menyebabkan kematian lalu terjadi di India ya di bulan yang sama. Kemudian di mana lagi saya lupa itu ya ada dua. Oh di Korea gitu ya Korea Selatan gitu kan. Apakah Anda anggap ini kebetulan gitu kan? Masing-masing memakan korban ratusan jiwa juga. Dan yang paling dahsyat itu di Turki kemarin sampai puluhan ribu jiwa ya kan. Nah belum lagi kita melihat ya nah, langit tergoncang. Ini pencipta ngomong ya. Ya, dia akan menggoncang langit itu kan, mengguncang laut ya, darat dan sebagainya. Ya, kita lihat malapetaka terjadi. Ya, kita melihat banyak pesawat-pesawat mulai berjatuh dan lain sebagainya. Apakah Anda tidak melihat tanda-tanda itu? Nah, oke. Sekarang yang paling real saya mau kasih tahu ya. Nah, mungkin ini yang menjadi kesombongan manusia kalau merasa dirinya itu secara ekonomi kaya. Kita melihat saya ketika video ini direkam, berarti ini tanggal 16
2 hari sebelumnya, teman-teman lihat nggak itu secara ekonomi ini sudah mulai rontok ya. Ini dunia sudah mulai khawatir akan terjadi resesi, akan mulai dahsyat ini di mana bank-bank seperti saya ini nanti saya itu ya, seperti bank-bank yang selama ini menangani artinya menjadi pendukung memberi kredit kepada perusahaan-perusahaan startup seperti cryptocurrency ya, apa yang kemarin itu namanya apa, uh, Valley Silicon Bank ya, kemudian juga ada lagi kripto apa ini ya, saya ini sebentar ya, saya tunjukin ini. Oke, kita lihat ya, ini mendadak bangkrut ya, dan juga ada ditutup oleh perusahaan Amerika Serikat. Dan kemudian lagi ya kita lihat ya. Ini yang mana ini? Nanti saya tunjukin ya. Itu dari teman-teman atau bisa baca di CNBC ya. Dan eh, juga tanggal 15 malamnya semalam ya, ketika video ini saya rekam di tanggal 15 Maret ini semalam, saya melihat di CNBC mengatakan bahwa itu Bank Swiss ya, itu sahamnya jatuh lebih dari 20%. Nah, kita melihat ini perbankan-perbankan sudah mulai goncang ya. Bank-bank besar di Amerika ini, Amerika sudah mulai panik ini kan ya. Dan saya melihat terutama yang menentukan tentang kebijakan finansial di Amerika, salah satunya adalah The Fed, Jerome Powell. Saya lihat mulai agak bingung sekarang ya kan. Nah, mereka alasannya bank-bank ini bangkrut ya, sampai kerugian 1.600-an triliun gitu loh kan, itu baru satu bank, belum bank-bank yang lain yang gila-gilaan. Nah, sekarang bisa dibayangin nggak terjadi kepanikan nasabah nggak gitu ya, dan kita melihat belum lagi uh, utang Amerika yang luar biasa dan inflasi yang masih tinggi. Nah, ini kenapa Jerome Powell sebagai salah satu kepala ya, Bank Sentral The Fed itu seperti di Indonesia ya, Bank Indonesia BI-nya ya, gubernurnya. Nah, dia jadi serba bingung. Dia mau naikin suku bunga untuk menekan inflasi, tetapi sekarang bank-bank mulai berjatuhan, perusahaan-perusahaan finansial, oleh karena alasannya suku bunga terlalu tinggi. Mereka yang pinjam tidak bisa bayar. Sekarang gimana? Nah, kalau ini mulai terjadi, ini sudah tanda-tanda. Dan dalam 1 minggu ini saham-saham IHSG pun sudah mulai terpengaruh ya, sudah mulai berjatuhan ya. Nah, oleh sebab itu, ini berarti dari sisi ekonomi pun sudah mulai tergoncang, teman-teman. Nah, itu sebabnya kita mesti waspada dan hati-hati, jangan sampai teman-teman apa yang terjadi di sekitar kita kita masih nggak gitu, nggak sadar ya. Itu sebabnya kita perlu wisdom. Nah, kita perlu wisdom dari mana ya? Kita perlu wisdom dari pencipta kita. Ya, kita perlu menghadap Tuhan kita. Kalau Anda nggak tahu Tuhanmu ada di mana, carilah Tuhanmu itu, iya kan? Ya, nah, Anda cari Tuhanmu itu. Nah, Anda sering dengar-dengar di channel saya setiap minggu ini, Anda akan menemukan Tuhanmu yang sebenarnya. Ya. Sehingga orang yang dekat dengan pencipta, dengan Tuhan, maka Tuhan itu yang akan memberi wisdom kepada Anda untuk menyadarkannya, untuk persiapan apa yang Anda lakukan. Iya kan? Dan jelas pencipta tentu mengharapkan Anda datang kepada Dia. Anda bersandar kepada Dia karena Dia adalah sumber perlindungan. Ya, bahkan kita lihat King David ya, Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah perlindungan dia, gunung batuku katanya, tempat perlindungan yang teguh ya. Dia adalah benteng pertahanan yang luar biasa. Artinya apa? Dia menggambarkan bahwa pencipta Tuhan itulah yang sanggup memelihara kita
ya, melindungi kita. Kenapa? Oleh karena kita ciptaannya dan segala kondisi di alam semesta adalah milik Tuhan. Apapun yang terjadi, ya, termasuk satu rambutmu itu rontok, itu tanpa kehendak Tuhan tak akan terjadi. Itu loh, ya, jangan anggap remeh ya. Oleh sebab itu hidup ini jangan sombong. Mari kita melihat gejala-gejala. Kita mulai ya, mulai persiapan bagaimana cara kita menghadapinya. Oke, segera dapatkan wisdom dari Tuhan pencipta alam semesta ini. Oke, teman-teman, salam wisdom dan salam bahagia buat kita semua.